Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumittala amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala semata yang telah menurunkan Al-Quran dengan bahasa yang mudah difahami, bahasa yang kaya akan makna, bahasa yang lebih melebihi bahasa-bahasa yang lainnya. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul yang Allah subhanahu wa ta'ala utus untuk menyempurnakan agamanya, menyampaikan risalahnya, dan sekaligus sebagai penutup Nabi dan Rasul yang pernah ada. Beliau diutus di kalangan orang-orang Arab, namun bertujuan untuk orang Arab dan untuk orang non-Arab. Beliau diutus untuk seluruh manusia dari zaman dan juga jin, dari zaman beliau sampai akhir hari akhir kelak. Salawat serta salam juga kita haturkan kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, para pengikut beliau yang setia, yang senantiasa berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di majelis yang mulia ini, majelis yang mempelajari salah satu bahasa yang ada di dunia, yang mana bahasa tersebut adalah bahasa yang paling mulia karena Allah subhanahu wa ta'ala gunakan untuk kitab yang paling mulia. Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah pada malam yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dengan kitab Durusul Lughatil Arabiyyati li ghairi natiqina biha, kitab karangan Dr. Fi Abdur Rahim rahimahullahu ta'ala, di mana pada kesempatan yang lalu kita telah membahas terkait dengan pelajaran yang ke-14 yang membahas pembahasan tentang dhamir-dhamir jamak atau dhamir-dhamir untuk banyak orang, khususnya laki-laki. Bagaimana penggunaan dhamir yang ditujukan untuk banyak orang laki-laki dan bagaimana cara menjawabnya. Ketika yang ditanya adalah kalian, maka tentu jawabannya adalah kami. Jika yang ditanya adalah kamu, maka jawabannya adalah saya. Sebagaimana yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu, ketika ditanya adalah antum, maka jawabannya adalah nahnu. Jika yang ditanya adalah anta, maka jawabannya adalah ana. Sebagaimana contoh yang kemarin kita bahas terkait dengan percakapan yang dilakukan oleh sekelompok pemuda yang mendatangi salah seorang yang bernama Hamid. Terjadilah perbincangan antara mereka berdua, mulai dengan mengucapkan salam, menanyakan kabar, dan memperkenalkan diri. Dan ternyata para pemuda tadi adalah anak dari salah seorang dosen doktor yang bernama Dr. Musa, yang mana Dr. Musa ini adalah sahabat dari orang yang didatangi oleh anak-anak tadi ataupun para pemuda tadi yang bernama Hamid. Yang kita lihat di sini, yang perlu kita garis bawahi, bagaimana percakapan antara satu orang dengan banyak orang. Walaupun yang menjawab hanya salah satu dari mereka, salah satu dari pemuda tadi, namun bisa mewakili semuanya. Tidak harus semuanya menjawab dengan jawaban yang sama. Tidak harus semuanya menjawab, namun cukup dengan satu orang menjawab mewakili teman-temannya, namun menggunakan dhamir
nahnu, menggunakan dhamir kami. Dan nahnu sendiri pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas, di mana nahnu ini bisa berarti kami dan bisa berarti kita. Kami adalah ketika yang diajak berbicara itu tidak termasuk dalam yang dibicarakan, maka menggunakan kata kami. Kami datang ke sini untuk menemui Anda. Itu menggunakan kata kami. Berbeda halnya kita. Kalau kita orang-orang semuanya beserta orang yang diajak berbicara itu masuk dalam pembicaraan tadi. Sebagaimana contohnya kita sepakat dengan perjanjian ini. Maka namanya kita itu adalah yang berbicara, orang yang berbicara dan orang-orang yang diwakili oleh mereka mungkin. Jadi perbedaan antara kami dan kita untuk memaknakan kata nahnu. Kemudian juga di sini juga sudah kita pelajari terkait dengan dhamir-dhamir, entah itu dhamir mufrad yang menunjukkan tunggal, kemudian dhamir yang menunjukkan kata ganti untuk orang ketiga, orang kedua, ataupun orang pertama. Dan kemarin alhamdulillah sudah kami berikan sedikit ringkasan dan kami kirimkan di grup terkait dengan dhamir-dhamir yang ada. Walaupun nanti di akhir pembahasan dari bab ini di pelajaran ke-14, akhir pelajaran 14 nanti akan ada pembahasan di kitab ini terkait dengan dhamir mufrad dan dhamir jamak. Mufrad itu tunggal, jamak itu banyak. Dan pada kesempatan yang lalu kita sudah membaca dan mengartikan percakapan antara sekelompok pemuda tadi dengan Hamid. Dan kita juga sudah sampai latihan yang pertama, tamrin yang pertama, di mana di situ ada beberapa pertanyaan yang menggunakan dhamir kalian, antum. Entah itu antum secara terpenggal ataupun dia terpisah sendiri sebagaimana nomor 1, ataupun antum yang memang dia masuk ke dalam dhamir ataupun dhamir yang masuk ke dalam isim. Contohnya baitun kemasukan dhamir antum maka menjadi baitukum. Rabbun kemasukan dhamir antum menjadi rabbukum dan seterusnya. Dan ini juga sudah kita sampaikan atau kita tuliskan di dalam ringkasan kemarin. Indakum dan juga lain sebagainya. Semuanya sudah kita bahas insyaallah ta'ala. Dan kemarin juga kita sudah membahas dan membaca latihan 2 terkait dengan contoh-contoh penggunaan dhamir yang ada. Mulai dari dhamir yang menunjukkan banyak kami, nahnul muslimin. Jika di sini nahnul muslimin, kita yang membaca, maka di sini diartikan kita, bukan kami. Namun diartikan nahnul muslimin, kita sebagai kaum muslimin, bukan kami. Karena orang yang berbicara dan yang mendengarkan termasuk di dalam pembicaraan tersebut. Dan lain sebagainya kemarin sudah kita bahas semuanya untuk latihan 2. Selanjutnya kita masuk kepada latihan 3, di mana di latihan 3 ini kita akan kembali disuguhi dengan materi dhamir. Yang mana latihan barakallahu fikum, kita lanjutkan. Azif asma'il atiyati ila dhamair kama huwa muwaddah fil misal. Azif artinya mudhafkan. Maksudnya mudhaf kemarin sudah kita bahas terkait dengan mudhaf. Mudhaf itu sandarkan, di mana suatu isim disandari dengan isim yang lainnya, atau di awal-awal pembelajaran kita menggunakan istilah isim bertemu dengan isim, yang mana isim pertama adalah isim yang tidak ada alif lamnya, yang masih umum.
Namun isim yang kedua adalah isim yang sudah jelas, yang ada alif lamnya, atau jika tidak ada alif lamnya, dia hanya adalah nama orang. Selain nama orang harus ada alif lamnya. Untuk yang di yang menyandar tadi. Yang menyandar harus isim yang sudah jelas. Untuk kali ini, adif asma'il atiyati. Sandarkan isim-isim berikut ini ila dhamair. Jadikan isim-isim berikut ini menjadi sandaran untuk dhomir-dhomir. Kama huwal muwadhah fil mithal. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam contoh. Contohnya di sini ada isim, ada isim baitun. Jika tadi sudah dijelaskan isim bertemu dengan isim pertama dia adalah isim yang masih umum, yang tidak ada alif lamnya, sebagaimana contohnya di sini baitun, bukan al baitu, namun baitun. Kemudian disandari dengan isim yang sudah jelas, entah itu isim yang ada alif lamnya, entah itu nama orang, dan juga ternyata bisa disandari dengan dhamir. Bisa disandari dengan dhamir. Jadi dhamir tadi juga dianggap bersandar kepada isim tadi. Jika dalam ilmu kaidah nahwu, nanti kita akan bahas tentang ilmu kaidah nahwu itu istilahnya adalah mudhaf dan mudhafun ilaih. Sebagaimana pada pertemuan yang lampau sudah kita bahas hal itu. Mudhaf, mudhafun ilaih. Dan isim yang baitun ini menjadi mudhaf, yang disandar mudhafun ilaihnya adalah dhamir. Intinya isim yang bersandar kepada isim satunya atau isim bertemu dengan isim lainnya. Istilah gampangnya. Isim bertemu dengan isim lainnya. Jadinya hal itu akan mempengaruhi isim tadi. Sebagaimana pada pertemuan yang lalu, hal ini adalah salah satu penyebab isim tadi berubah harokatnya. Baitun menjadi baitu karena dia disandari dengan isim lainnya. Kemudian yang bersandar adalah dhamir antum. Yang bersandar dhamir antum ketika masuk ke dalam isim maka menjadi kum. Kum. Apakah berubah? Dia tetap, karena dhamir adalah isim namun dia tidak bisa berubah harokatnya. Ingat, perlu dicatat, dhamir, kata ganti orang itu masuk dalam golongan isim. Namun isim yang tidak bisa berubah harokatnya. Yang harokatnya tetap tidak bisa berubah. Kalau bisa berubah, otomatis nanti susah kita membedakan antara anta dan anti. Anta fathah, anti kasroh. Padahal hurufnya sama kaf. Atau dhammah ku, antu, sebagaimana di dalam fiil. Tentu itu akan menyusahkan. Jadi oleh karenanya dhamir itu masuk dalam golongan isim, namun dia isim yang tidak bisa berubah harokatnya. Dan masih banyak juga nanti akan kita pelajari di akhir pembelajaran kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah di jilid 1 ini. Insya Allah kita akan mempelajari terkait dengan isim-isim apa saja yang dia tidak bisa berubah harokatnya. Ada beberapa isim yang memang dia tidak bisa dikasrohkan, hanya bisa fathah dan dhammah saja, atau dia tidak bisa berubah sama sekali. Nanti akan kita bahas terkait hal tersebut. Ini sedikit informasi saja. Baitun disandari dengan isim dhamir, antum menjadi baitukum. Kalau ketika dhamir tadi masuk ke dalam isim baitun menjadi baitukum. Kemasukan dhamir nahnu menjadi baituna. Baitun menjadi baitukum dan baituna. Itu contohnya. Agar lebih gampang lagi, saya berikan contoh yang berikutnya. Amun. Amun artinya apa? Bapak Ibu sekalian. Amun artinya paman. Paman dari pihak bapak.
Karena ada paman dari pihak bapak, ada paman dari pihak ibu. Kalau paman dari pihak bapak, amun. Kalau paman dari pihak ibu, khalun. Khalun. Amun dan khalun. Amun. Kemasukan atau disandari isim lainnya, kemasukan dhamir, maka menjadi baitu saja. Yang tadinya dhammah menjadi dhammah tanwin menjadi baitu saja. Jika baitun menjadi baitu saja. Begitu juga ammun menjadi ammu. Ammukum, paman kalian. Ammukum, paman kalian. Ammuna, paman kami. Paman kami atau paman kita juga bisa. Ammuna, ammukum dan ammuna. Insya Allah bisa dipahami ya Bapak Ibu sekalian. Untuk lebih jelasnya, mari kita jawab soal-soal berikutnya. Dan saya minta dari Bapak Ibu sekalian berpartisipasi dalam menjawab soal-soal ini. Kami buka kesempatan bagi Bapak Ibu sekalian untuk berpartisipasi menjawab soal-soal yang ada mulai dari madrasatun, lughatun, abun sampai seterusnya. Silakan angkat tangannya, nanti akan kami panggil satu persatu siapa saja yang ingin turut serta dalam menjawab soal-soal yang ada. Di sini ada beberapa soal. Silahkan kami beri kesempatan bagi Bapak Ibu sekalian untuk berpartisipasi menjawab. Nah, dengan kita menjawab, itu insya Allah kita akan mencoba. Apakah benar atau salah, itu urusan belakang. Yang penting kita berani mencoba, berani untuk mendapatkan hal yang baru. Baik, barakallahu fikum. Selanjutnya madrasatun. Silahkan Ibu Lesti. Baik, Ustaz. Madarasatun, madarasatukum, madarasatuna. Baik, artinya madrasatun artinya apa? Sekolah. Oke. Jadi Sekolah madrasatukum. kalian, sekolah kalian, sekolah kami. Baik, barakallahu fikum. Jazakillahu khair. Terima kasih Ibu Lesti. Madrasatun artinya sekolahan. Jika kemasukan dhamir sudah dijawab menjadi madrasatukum dan madrasatuna. Yang tadinya dhammah tanwin madrasatun menjadi dhammah saja madrasatukum. Begitu juga kemasukan dhamir nahnu maka madrasat. Baik, selanjutnya silahkan Pak Zamri. Lughatun. Bismillah. Lughatun. Lughatukum. Lughatuna. Baik, artinya? Bahasa kami. Baik. Lughatukum. Bahasa kita. Kalau lughatukum apa? Lughatuna apa? Coba bisa diulang? Atau lughatun terlebih dahulu. Lughatun artinya apa? Lughatukum apa? Lughatuna. Lughatun bahasa. Baik. Lughatukum bahasa kamu. Bahasa antum. Apa ya. Bahasa kamu. Bahasa kalian. Kamu. Bahasa kalian. Antum. Kalian. Dhamir antum. Baik. Lughatuna bahasa kami. Baik. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Terima kasih Pak Zamri. Lughatun jika kemasukan dhamir antum menjadi lughatukum. Itu juga kemasukan dhamir nahnu lughatuna. Artinya bahasa lughatukum, bahasa kalian, lughatuna artinya bahasa kami atau bahasa kita. Baik. Selanjutnya silakan Gilman. Abun, abukum, abuna. Baik, abukum, abuna. Artinya abun? Ayah kalian dan ayah kami. Baik, barakallahu fikum. Jazakumullah khairan ya Gilman. Jazakallahu khairan. Abun artinya bapak. Abun artinya bapak. Abukum, bapak kalian. Abuna, bapak kami. Abun yang tadinya dhammah tanwin, kemasukan dhamir antum menjadi dhammah saja. Abukum. Bukan abunkum. Ya, nggak bisa. Di abukum. Selanjutnya silakan Pak Mukhlis. Sodikun.
Sodid. Umun dulu. Oh, umun. Ummun. Ummukum. Baik. Ummutuna. Ummu. Ummu ibu. Enggak, Ibu. diulang sekali lagi jawabannya. Ummukum. Ummun. Ummun. Ummukum. Ummutu. Ummuna. Ummuna. Tayyib. Enggak perlu pakai tak ya. Ummuna. Tidak perlu ummutuna, Ummuna. namun ummuna. Tayyib. Ummuna. Silahkan. Ummun artinya? Ibu. Ibu kalian. Ibu kami. Iya, barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Mukhlis. Wa iyyakum. Ummun, ummukum, ummuna. Ummun, ummukum, ummuna. Ummun artinya ibu, sedangkan ummukum artinya ibu, kalian, ummuna ibu kami. Ummuna ibu kami. Barakallahu fikum. Selanjutnya sadiqun. Silakan Ummu Fikril. Sadiqun, sadiqum, sadiquna. Diulang sekali lagi, sadiqun. Sadiqun, sadiqum, sadiquna. Hilang harokatnya, hilang hurufnya sepertinya. Kalau sadiqum. Sadiqukum ya, oh ya. Iya, sadiqun, sadiqukum, sadiquna. Tayyib, barakallahu fikum. Sadiqun, sadiqukum, sadiqun. Artinya? Sahabat kalian, sahabat kami atau sahabat kita. Tayyib, barakallahu fikum. Jazakillahu khairan. Sadiqun artinya sahabat, sadiqukum sahabat kalian, sadiquna sahabat kami atau sahabat kita. Jadi terkadang kita terkecoh dengan pembacaannya. Sadiqukum. Harusnya ada qaf dan kaf. Sadiqukum, bukan sadiqum. Kalau sadiqum nanti qafnya hilang. Sadiqum. Barakallahu fikum. Selanjutnya silakan Ummu Nadia. Ukhtun. Silakan Ummu Nadia, ukhtun. Tafadhali. Uhtun, uhtukum, uhtuna. Baik, artinya? Uhtun itu saudara perempuan ya, Ustaz? Ya, tayyib, saudara perempuan. Saudara perempuan. Terus uhtukum, saudara perempuan kalian. Uhtuna, saudara perempuan kami. Tayyib, barakallahu fikum, jazakillahu khairan. Uhtun artinya saudara perempuan. Ukhtukum, saudara perempuan kalian. Ukhtuna, saudara perempuan kami. Selanjutnya, silahkan Ummu Zaki. Dinun. Dinun, dinukum, dinuna. Dinukum, dinuna. Baik. Dinun, agama, dinukum, agama kalian, dinuna, agama kami. Baik, barakallahu fikum. Dinun artinya agama. Terima kasih Ummu Zaki. Dinun artinya agama. Dinukum, agama kalian. Dinuna, agama kami. Baik. Terakhir silakan Pak Nur Rahman. Akhun. Baik, syukran Ustaz. Akhun, akhukum, akhuna. Saudara laki-laki kalian, saudara laki-laki kami. Iya, barakallahu fikum. Jazakallahu khairan. Akhun akhun artinya saudara laki-laki. Ketika kemasukan dhamir antum, yang mana dhamir tadi sebagai isim yang bersandar, akhukum dan akhuna kemasukan dhamir nahnu.
Itu tadi contoh-contoh penerapan penggunaan dhamir antum dan dhamir nahnu ataupun dhamir jamak laki-laki. Dhamir jamak laki-laki untuk mutakallim dan mukhatab. Untuk mutakallim dan mukhatab. Mutakallim adalah yang berbicara, nahnu. Mukhatab adalah yang diajak bicara, anta, antum. Itu mukhatab. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke dalam latihan berikutnya, mungkin dari Bapak Ibu sekalian, ada yang mau ditanyakan atau yang ingin ditanyakan terkait materi, mungkin ada yang belum paham atau ketinggalan, silahkan. Apaan Ustaz? Baik, Apaan itu untuk yang umukum itu umunya panjang apa enggak ya Ustaz ya? Umukum gitu. Bukan ya? tidak ada yang panjang. Oh enggak ya? Enggak ada yang panjang. Umukum gitu aja Ustaz ya? Iya, sama saja. Jadi hanya ditambahkan kum belakangnya dan berubah harokatnya yang tadinya dhammah tanwin menjadi dhammah saja. Karena sama-sama dhammah. Oh. Sama-sama dhammah. Kalau Nah, yang ada seperti halnya abun, amun itu kan kadang dia ketambahan ketambahan wawu ya. Namun walaupun ketambahan wawu itu tidak menjadikan dia kita baca panjang abukum, tidak, hanya abukum, hanya membedakan saja. Cukup tidak seperti halnya ketika kita membaca Al-Quran harus dipanjangkan benar-benar panjang, tidak. Walaupun memang beberapa hal ketika panjang harus kita panjangkan, namun untuk kasus ini tidak perlu kita panjang-panjangkan. Oh, gitu. Syukran, Ustaz. Afwan, jazakallah. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Ana Ustaz, afwan. Tafadhali. Tapi penulisannya tetap pakai waw kan Ustaz? Kalau penulisannya tetap pakai waw. Contohnya abun, abukum tetap menggunakan waw. Sebagaimana contoh di atas di bacaan yang ada. Kita lihat di atas abukum sodiki. Abukum di sini sebentar. Mana ambil charger dulu. Sebagaimana di dalam contoh, di sini ada abukum sodiki. Tidak perlu kita membaca abukum, namun abukum sodiki. Abukum sodiki. Cukup kita baca seperti itu, insya Allah sudah mafhum. Namun untuk penulisannya tetap harus menggunakan waw. Untuk contoh abun, amun juga sama. Untuk amun dan umun juga sama. Umun tidak termasuk. Umun. Amun, abun, akhun ini juga termasuk. Akhun, ukhtun, ukhtun tidak termasuk. Akhun, abun, amun. Afwan Ustaz. Berarti kalau misalnya untuk abukum itu penulisannya tidak ada wawunya, itu salah ya Ustaz? Apa ya, kurang tepat. Ya. Harus ditulis apa misalkan seandainya dihilangkan tidak apa-apa gitu Ustaz? Harus ditulis. Jadi harus ditulis. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita jelaskan lagi apa saja yang ketika contohnya abun, amun, akhun dan lain sebagainya, apa saja yang memang dia harus berubah. Insya Allah akan kita ulang lagi, ana murojaah lagi sebelum ana jelaskan. Intinya di situ ketika dia dhammah saja ataupun ketika dia bersambung, maka dia akan berubah seperti itu. Ada tambahan waw, ammun, ammu, ammukum, nanti akan ketambahan waw di situ. Begitu juga abun, ketambahan waw, akhun, ketambahan waw. Dan insya Allah untuk lebih jelasnya, insya Allah pada pertemuan yang akan datang, kita akan gali lebih jauh terkait hal tersebut. Barakallahu fikum.
Ada lagi mungkin? Jika tidak ada, kita lanjutkan di latihan berikutnya. Di mana di latihan berikutnya ini sama dengan latihan sebelumnya, latihan kedua, di mana kita hanya diminta untuk membaca saja. Iqra artinya bacalah. Iqra artinya bacalah. Walaupun bacalah, di sini kita disuguhi dengan sebuah informasi baru terkait dengan pertanyaan salah satu teman kita kemarin. Ayu. Ayu di sini juga mengkasrahkan isim setelahnya. Ayu syahrin, ayu ammin, ayu kulliyatin, ayu madrasatin. Ya. Dan ayu di sini bisa kasrah, ketika fi ayyi dia juga bisa kasrah. Namun dia bisa dhammah, bisa kasrah. Dan bisa fathah juga. Ayun, ayya, ayyi. Artinya sesuai dengan contohnya di sini bisa apa ataupun yang lainnya. Contohnya di sini yang baris pertama, ayyu yaumin hadza. Hari apa ini? Hari apa ini? Ayyu yaumin hadza. Hadza yaumus sabti. Ini adalah hari Sabtu. Jadi ayu di sini mengkasrahkan isim yang jatuh setelahnya. Yang harusnya dia yaumun dikasrahkan menjadi yaumin. Dikasrahkan menjadi yaumin. Tetap dia tanwin, tidak menghilangkan tanwin karena tetap tidak ada alif lamnya. Maka dia ayyu yaumin hadza. Sebagaimana sabda Rasulullah ketika di Hajjil Wada itu menggunakan kata ayyu. Hadza yaumus sabti. Di sini isim bertemu dengan isim as-sabtu. Aslinya as-sabtu menjadi as-sabti karena dia disandarkan kepada yaumu. Yaumu yang tadinya yaumun disandari dengan as-sabt menjadi yaumus sabti. Hadza yaumus sabti. Jadi di sini ada informasi baru yang mana sejatinya kemarin sudah kita bahas, ayu mengkasrahkan isim setelahnya. Alyu mengkasrahkan isim setelahnya, namun hanya mengkasrahkan saja. Tidak menghilangkan tanwinnya. Dan ayu di sini bisa berubah harokatnya. Ayu bisa berubah menjadi kasrah ketika didahului huruf jar. Bisa menjadi fathah juga di keadaan lainnya. Tip. Silakan bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin coba membaca dan mengartikan. Jadi untuk kali ini kita hanya minta untuk membaca dan mengartikan setelah kita jelaskan di mana ayu mengkasrahkan isim setelahnya. Cara mengartikan ini bisa diartikan dengan apa? Ayu yaumin hadza. Hari apa? Sebelumnya mohon maaf, skip dulu. Barakallahu fikum. Silahkan yang ingin mencoba mengartikan dan membaca dan sekaligus mengartikan, silahkan angkat tangannya. Barakallahu fikum. Silahkan Pak Nur Rahman. Tafadhal. Syukran jazakumullah Ustaz. Ayu syahrin hadza? Hadza syahru Rajab. Hadza syahru Rajabin. Tayyib. Bulan apa ini? Ini bulan Rajab. Tayyib. Ini bulan Rajab. Bulan apa ini? Ini bulan Rajab. Tayyib. Barakallahu fikum. Di mana di sini ayu diartikan. Selanjutnya silahkan Pak Mukhlis.
Bismillahirrahmanirrahim. Ayu kuliyatin hadihi kuliyatit tijarati. Fakultas apakah ini? Ini fakultas perdagangan. Fakultas apa ini? Ayyu kulliyatin hadha? Fakultas apa ini? Hadhihi. Ayyu kulliyatin hadhihi? Fakultas apa ini? Hadhihi kulliyatit tijarati. Ini adalah fakultas perdagangan. Atau bisnismen juga bisa. Atau fakultas yang berkaitan dengan jual beli tijarah. Barakallahu fikum. Ekonomi bukan. Tidak bukan. Bisa. Kalau ekonomi nanti masuknya ada iktisadi ya. Atau masuknya idariyah juga bisa. Idari itu bisa ekonomi. Idari masuknya kan perkantoran, maksudnya dalam ekonomi. Apa Ustaz? Tadi yang benar hadhihi kulliyatut tijarah apa kulliyati Ustaz? Hadhihi kulliyatu. Kulliyatu ya. Mungkin anak salah bacanya ya. Ayyu kulliyatin hadhihi kulliyatut tijarati. Hadhihi kulliyatut tijarati. Karena tidak ada yang menjadikan dia kasrah di kulliyatu yang kedua ini. Adapun yang kulliyati pertama, ayyu kulliyati dia kasrah karena ada ayyu. Berarti menggunakan kaidah idhofah itu ya. Betul. Kalau yang mana? Yang kulliyat. Kulliyatu. Iya, kulliyatu dia pakai kaidah idhofah, isim bertemu dengan isim atau isim yang disandari dengan isim lainnya yang seharusnya dia dhammah tanwin menjadi dhammah saja. Untuk bisnis juga bisa, tijarah bisa juga bisnis. Namun ya bisa. Selanjutnya tadi Pak Mukhlis sudah ya. Ummu Fikril silahkan. Silahkan Ummu Fikril. Fi ayyi madrasatin anta? Ana fil madrasatil mutawassitati. Di jenjang ini di sekolahan apa kamu? Ya bisa. Kamu sekolah apa sekarang? Kamu sekolah apa? Ya. Di jenjang sekolah apa kamu? Boleh Ustaz? Bisa kayak gitu. Bisa kamu sekarang sekolah apa juga bisa, atau sekarang kamu fi ayyi, di sekolah apa kamu belajar? Oh iya. Di sekolah apa? Di sekolah apa kamu belajar? Ana fil madrasatil mutawassithah. Saya kira gini Ustaz, kalau gimana? Atau mungkin jawaban tidak masuk di jenjang apa kamu sekolah gitu, bisa nggak? Di jenjang di jenjang boleh, di jenjang. Saya di jenjang SMP. Sekolah SMP. Jenjang SMP. Fi ayyi madrasatin anta, di jenjang sekolahan apa kamu? Ana fil madrasatil mutawassithah. Saya di jenjang SMP, mutawassithah. Mutawassithah dari kata wasata, artinya pertengahan, karena SMP itu pertengahan setelah SD, setelah SD sebelum SMA. Kayak dikatakan dia mutawassithah, pertengahan. Selanjutnya terakhir silahkan Ummu Zaki. Min ayyi baladin anti ya ukhti. Ana minal Yunani. Dari negara mana Anda ya ukhti? Ya saudariku, saya dari Yunani. Dari negara apa kamu wahai saudariku? Saya dari negara Yunani. Yunani itu negara mana, Muzaki? Ada yang tahu? Ya Yunani ya. Yunani. Daerah mana itu? Eropa. Barakallahu fikum. Yunani daerah Eropa.
Min ayyi baladin anta ya ukhti, dari negara mana kamu wahai saudariku? Ana min Yunan, saya dari Yunan. Kalau di luar negeri, biasanya di tempat-tempat rantau di luar negeri, biasanya kan kita ketemu dengan orang berbagai negara. Maka yang ditanyakan min ayyi baladin. Min ayyi baladin, dari negara mana. Kalau kita bertanya tentang dari desa mana, min ayyi qaryatin. Min ayyi qaryatin anta. Atau anti. Sebagaimana di sini. Min ayyi qaryatin anti ya ukhti. Atau min ayyi madinatin, dari kota mana kamu datang. Atau min ayyi jaziratin, dari daerah mana, dari provinsi mana. Itu bisa juga. Jadi bisa kita ganti dengan kosakata yang sesuai jika kita ingin menggunakan teks konteks seperti ini. Barakallahu fikum. Tadi sudah kita bahas dan kita baca untuk latihan 4, di mana ayyu bisa mengkasrahkan isim setelahnya dan dia bisa berubah harokatnya menjadi kasrah ketika didahului oleh huruf jar. Berarti dia dihukumi isim namun dia mengkasrahkan. Karena jika dihukumi huruf tentu dia tidak bisa berubah harokatnya. Kalau yang ayat contohnya apa sih? Ayatillah contohnya. Ana pernah dengar ayatillah, cuman ana lupa contoh lainnya. Nanti ana carikan, insya Allah. Ana lupa. Insya Allah ana carikan contoh yang lain. Mungkin ada yang mau ditanyakan terkait materi lain atau yang sudah yang kita baca tadi? Jika tidak ada, kita lanjut ke latihan berikutnya. Ini masih sama terkait dengan nama-nama a'jam. Apa nama-nama a'jam? Nama-nama a'jam itu nama-nama non-Arab. Nama-nama non-Arab. Yang mana nama-nama non-Arab tadi tidak bisa ditanwinkan. Tidak bisa berubah harokatnya. Williamu, contohnya Williamu ya tetap Williamu. Nggak bisa Williami. Nggak bisa tanwin. Paling penting. Dan tidak bisa Williama, Williami. Ya, namanya seperti itu. Pakistan juga sama. Istanbul, Ibrahim. Dia tidak bisa tanwin. Dia tidak bisa tanwin. William, nama-nama non-Arab. Nama-nama yang ada di sini, William, Edward, London, Londonu, Paris, Pakistan, Istanbul, Ibrahim, Ismail. Bisa Ismaila, ya, bisa fathah. Namun tidak bisa tanwin. Tidak ada Ismailun, nggak ada. Ishaq, Yaqub, Ayyub, Sulaiman, Dawud, Yunus, Idris, Jibril, Jibril, apa ini? Ya, Jibril, mungkin Jibril yang dimaksud. Nih, tulisan Idris dan Jibril, Mikail, Fir'aun. Baik. Itu tadi nama-nama non-Arab yang tidak bisa ditanwinkan. Tidak bisa ditanwinkan. Tapi kita lanjutkan untuk itu, kita cukupkan sampai di situ. Kita lanjut ke latihan 6. Ibrahim itu bukan nama Arab. Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Ayub, Sulaiman, Dawud, Yunus, Idris, itu nama-nama nabi namun bukan
Arab dan tidak bisa kasroh. Ana lupa juga terkait hal tersebut. Nanti kita bahas insya Allah pada pertemuan yang akan datang, apakah dia bisa kasroh atau tidak. Jadi sepertinya tidak bisa. Namun untuk fathah tetap bisa mereka di beberapa keadaan, sebagaimana nanti akan kita bahas juga terkait dengan amun, abun, akhun, kapan dia berubah bentuknya. Insya Allah 2 poin itu akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang untuk lebih jelasnya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam latihan 6. Di latihan 6 ini, Iqra al-misal thumma hawwil al-jumal al-atiyati mislahu. Iqra artinya bacalah. Al-misal contoh. Thumma hawwil kemudian rubahlah. Al-jumal kalimat ataupun jumlah ya. Kalimat al-atiyati berikut ini mislahu sebagaimana contoh. Contohnya di sini. Anta. Jika dhamir anta, maka fiilnya zahabta. Sebagaimana kemarin juga sudah kita contohkan, sudah kita tuliskan di dalam ringkasan kemarin. Anta zahabta ilal madrasati. Anta zahabta ilal madrasati. Jika diganti menjadi antum, ya, dhamirnya kita ganti menjadi antum. Antum zahabtum ilal madrasati. Anta zahabta, kalau antum zahabtum. Antum zahabtum ilal madrasati. Contoh lain mungkin anta zahaba itu kan dhamir huwa. Zahaba dhamir huwa. Huwa zahaba ilal madrasati. Hum zahabu ilal madrasati. Ya kan ada pembahasannya seperti itu. Anta zahabta ilal madrasati, antum zahabtum ilal madrasati. Begitu juga seterusnya sampai bawah, nanti kita ganti yang tadinya anta menjadi antum. Untuk nanti akan kita bahas pada bab berikutnya, karena bab berikutnya ini lebih menjelaskan terkait dengan dhamir-dhamir untuk muannas, entah itu mufrad ataupun jamak, entah itu orang kedua, ketiga, ataupun orang pertama terkait dengan jamak. Jamak untuk perempuan, dhamir-dhamir perempuan lebih dibahas di pelajaran berikutnya atau bab berikutnya, bab pelajaran yang ke-15. Bab ke-15. Untuk sekali ini kita difokuskan untuk dhamir-dhamir mudzakkar ataupun laki-laki. Anta zahabta, antum zahabtum ilal madrasah. Kalau ilal madrasah ini tidak berubah. Yang berubah hanyalah fiilnya saja, kata kerjanya. Anta zahabta, antum zahabtum. Kamu pergi ke sekolah. Kalau antum, kalian pergi ke sekolah. Baik. Silakan yang ingin berpartisipasi menjawab soal-soal ini, ada 4 soal. Silakan 4 orang. Masih baru 2. 2 lagi, silakan. Fadhal, 1 lagi. Sambil menunggu, silakan Pak Nur Rahman. Baik, syukran jazakallahu. Ini pakai dhamir antum atau antum? Anta kemudian diganti menjadi antum. Dibaca anta dulu, baru antum, dan silahkan diartikan. Syukran Ustaz. Anta kharajta minal fasli. Antum kharajtum minal fasli. Artinya? Kamu keluar dari kelas. Kalian keluar dari kelas. Barakallahu fikum. Terima kasih Pak Nur Rahman. Kharaja artinya keluar. Anta kharajta minal fasli, kamu keluar dari kelas. Kalau kalian, antum menjadi kalian. Kalian keluar dari kelas. Antum kharajtum minal
fasli. Antum kharajtum minal fasli. Baik. Selanjutnya silakan Ummu Zaki. Anta jalasta fil fasli. Baik. Antum jalastum fil fasli. Baik. Artinya? Kamu duduk di dalam kelas. Kalian duduk di dalam kelas. Baik. Anta jalasta fil fasli. Kamu duduk di dalam kelas. Antum jalastum fil fasli. Kalian duduk di dalam kelas. Jalasa artinya duduk. Fi'il aslinya adalah jalasa. Kalau yang pertama tadi zahaba, kemudian yang kedua kharaja, yang ketiga jalasa. Di 3 huruf aslinya seperti itu. Kemudian yang berikutnya silahkan Pak Zamri. Bismillah. Anta aina zahabta ya akhi? Pergi kemana ya saudaraku? Pergi kemana kamu wahai saudaraku? Pergi kemana kamu ya saudaraku? Aina zahabtum ya ikhwani? Aina zahabtum ya ikhwani. Artinya? Pergi kemana kalian ya wahai saudara-saudaraku? Saudara-saudaraku. Barakallahu fikum. Terima kasih Pak Zamri. Aina zahabta ya akhi? Di mana kamu pergi wahai saudaraku? Aina zahabta ya akhi? Kemana ya? Kemana atau di mana kamu pergi atau kemana kamu pergi? Aina zahabtum ya ikhwani? Kemana kalian pergi wahai saudara-saudaraku? Jadi di sini bisa diartikan kemana atau di mana? Di mana kalian pergi? Biasanya ila aina itu kemana. Tapi kalau aina di mana? Di mana kalian pergi wahai saudaraku? Di mana kamu pergi wahai saudaraku? Aina zahabta? Kalau aina zahabtum, di mana kalian pergi wahai saudara-saudara? Terakhir silakan Pak Gilman. Limada kharajta minal fasli ya waladu? Limada kharajtum minal fasli ya auladu? Artinya? Mengapa engkau keluar dari kelas wahai anak? Mengapa kalian keluar dari kelas wahai anak-anak? Barakallahu fikum. Limadza kharajta minal fasli ya waladu? Kenapa kamu pergi? Kamu keluar? Kenapa kamu keluar dari kelas wahai anak laki-laki? Limadza kharajtum minal fasli ya auladu? Kenapa kalian keluar dari kelas wahai anak-anak? Waladun jamaknya auladun sebagaimana yang sudah lalu. Waladun jamaknya auladun. Ketika kharajta untuk satu orang maka kharajta. Kalau untuk banyak orang kharajtum. Ini fi'il aslinya tadi sudah kita sebutkan. Ini fi'il aslinya adalah kharaja. Jadi di sini ada 3 fi'il yang kita bahas. Ada zahaba, ada kharaja, dan ada jalasa. Zahaba artinya pergi, kharaja artinya keluar, jalasa artinya duduk. Barakallahu fikum. Itu tadi materi kita pada malam hari ini, di mana kita membahas, menyelesaikan latihan-latihan yang ada. Adapun yang belum disampaikan, insya Allah akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang terkait dengan bagaimana perubahan bentuk untuk abun, akhun, amun, dan teman-temannya, dan juga apakah isim-isim ini di latihan 5 ini bisa berubah harokatnya selain dhammah dan fathah. Kemudian yang paling pasti dia tidak bisa tanwin. Nama-nama a'jam
nama-nama non-Arab, walaupun dia nama nabi, dia bukan nama asli Arab. Karena nabi-nabi ini bukan nabi-nabi Arab. Berbeda halnya dengan Nabi Muhammad. Nabi-nabi yang memang dia dari huruf Arab. Itu adalah nama-nama Arab. Ataupun yang lain kebanyakan dia non-Arab. Mungkin sebelum kita akhiri, sebelum kita tutup, ada yang mau ditanyakan atau disampaikan? Silahkan. Tanya Ustadz. Baik, tafadhali. Silakan. Berarti untuk yang barusan ini semacam dahabta, kharajta dan lain-lain itu untuk mengartikannya itu apakah enggak seharusnya ditambahi telah gitu Ustadz? Kalau di bahasa Inggris semacam past tense gitu. Iya. Seolah-olah tadi kan mengartikannya kan present tense, sekarang terjadi, padahal kan bisa jadi mereka itu sudah tidak melakukannya tapi sudah yang lampau gitu Ustaz. Terima kasih atas pertanyaannya Ummu Zaki. Fi'il-fi'il yang kita pelajari ini semuanya yang sudah kita pelajari di kitab ini semuanya adalah fi'il-fi'il lampau. Jadi sejatinya fi'il itu ada, jika ditinjau dari waktunya, itu di dalam bahasa Arab terbagi menjadi dua. Ada fi'il atau kata kerja yang telah lampau, yang telah berlalu, ini fi'il sendiri. Ada kata kerja yang sedang dikerjakan atau akan dikerjakan, ini fi'il sendiri. Jadi ditinjau dari waktunya seperti itu. Nanti ada juga fi'il perintah, ada fi'il larangan, itu anak dari fi'il yang melihat dari waktu sedang atau akan dilakukan. Adapun yang fi'il-fi'il yang sudah kita bahas pada kitab kita, kitab Durusul Lughah ini sampai di halaman ini, pelajaran ini semuanya itu fi'il yang telah lampau. Jadi memang jika ditanya apakah ketika mengartikan harusnya ada kata telah, ya bisa juga kita menggunakan menambahkan, bahkan seharusnya kita menambahkan kata telah. Anta zahabta ilal madrasati. Kamu telah pergi ke sekolahan. Antum zahabtum ilal madrasati. Kalian telah pergi ke sekolahan. Seperti itu. Atau dengan contoh lain, limadza kharajta minal fasli. Kenapa kamu pergi? Kamu keluar. Kamu telah keluar dari kelas, wahai anak-anak. Namun secara hemat saya, walaupun lampau dan tidak menegaskan waktu, itu contohnya di contoh terakhir itu kan sudah pertanyaan itu sudah terjadi, bukan sedang atau akan terjadi, bukan. Ya mungkin bisa jadi sedang terjadi, namun ini menunjukkan lampau ya, menunjukkan lampau. Jadi alangkah baiknya memang kita menambahkan kata telah, walaupun beberapa keadaan tidak perlu menambahkan kata telah, sudah menunjukkan itu lampau. Dan perlu diperhatikan, ditegaskan lagi, fiil-fiil yang sudah kita pelajari semuanya itu adalah fiil yang menunjukkan lampau, yang sudah terjadi. Nah, menggunakan fiil, perubahannya adalah perubahan di akhir. Adapun fiil yang dia menunjukkan sedang atau akan terjadi, itu nanti perubahannya ketika berubah domirnya, berubah kata ganti orangnya, nanti yang berubah depannya, bukan belakangnya, depan dan belakangnya. Nanti akan kita pelajari pada waktunya insya Allah. Untuk saat ini cukup kita fokuskan di fiil-fiil yang telah lampau. Dalam istilah kaidah bahasa Arab disebut sebagai fi'il madhi, atau artinya adalah fi'il yang lampau, yang sudah terjadi, menunjukkan telah terjadi. Jadi ketika kita mengartikan, boleh dan sangat dianjurkan menambahkan telah. Anta zahabta ilal madrasati. Kamu telah pergi ke sekolah. Jazakillahu khairan ya Muzaki.
Mungkin ada lagi yang mau disampaikan atau yang ditanyakan, silahkan. Silahkan Ummu Fikrin. Silahkan langsung dibuka mic-nya saja, Ummu Fikrin. Ini Ustadz, biasanya kita kan biasanya ya di mana-mana itu kalau ikut bahasa Arab, kajian bahasa Arab seperti ini, kadang-kadang itu semakin lama semakin mereteli gitu loh Ustadz ya. Ya, saya pernah ikut ya juga. Ya, gitu, teman-teman tuh pada mereteli semua, akhirnya tinggal sendiri, akhirnya bubarlah gitu loh, tidak sampai gitu loh Ustadz. Jadi untuk supaya mempertahankan itu Ustadz, kan saya sudah berusaha ya untuk memahami kaidah-kaidah yang sudah dipelajari dan juga menghafal banyak-banyak ini kosakata yang sudah dipelajari gitu Ustadz. Untuk selain itu apa Ustadz, supaya kita ini khawatir loh Ustadz, seperti kan semakin hari nanti semakin sulit ya Ustadz ya, pelajaran-pelajaran yang akan kita lalui gitu Ustaz, supaya tidak mereteli gitu. Saya kan inginnya ini terus berlanjut gitu Ustaz, saya khawatir gitu apa ya, Durus Ulughah ini saya tidak pernah hatam jilid 1 pun Ustaz. Sejak dulu saya ngikuti itu, teman-teman tuh semua pada mereteli gitu. Padahal saya ingin sekali gitu loh, cuman ya gimana, muridnya hanya tinggal 1 gitu, nggak mungkin gurunya ngajari gitu Ustaz. Itu pertanyaan saya Ustaz. Barakallahu fikum. Terkait dengan hal tersebut, tentunya bagi teman-teman yang semangat dalam belajar itu sangat ditakutkan akan hal tersebut. Namun insya Allah ana sudah berkomitmen dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan. Insya Allah kita akan belajar Durusul Lughah di pelajaran kita di kelas kita ini insya Allah sampai selesai minimal jilid 1. Minimal 1 jilid ini insya Allah kita selesaikan. Adapun terkait dengan bagaimana teman-teman kadang banyak yang masuk, kadang yang banyak sedikit yang masuk. Tentunya hal itu adalah hal yang manusiawi karena mungkin banyak yang memiliki uzur, memiliki kebutuhan, memiliki urusan. Oleh karenanya kita memberikan siasat di antara kita belajar secara interaktif melalui Zoom. Kita juga menyediakan rekaman di YouTube yang mana bisa diakses oleh teman-teman sekalian kapanpun teman-teman bisa memiliki waktu luang. Jadi bisa diakses. Bahkan ada beberapa dari peserta yang mereka mengaku tidak pernah ikut dalam kelas Zoom, namun ikut dalam kelas YouTube saja karena bisa mengaksesnya di waktu yang cocok bagi mereka. Itu tidak masalah, yang mana harapan kami tetap bermanfaat bagi semuanya. Adapun untuk tipsnya bagaimana agar kita tetap istiqomah dan bagaimana tetap berlangsung kelas kita, pembelajaran kita, yang pertama adalah bagaimana kita tahu semua ini atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah doa sebagaimana Rasulullah mengabarkan kepada kita, iman itu naik dan turun. Semangat juga naik dan turun. Terkadang kita semangat menggebu-gebu, tapi terkadang semangat kita juga turun. Sebagaimana sahabat juga mengeluhkan hal tersebut kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ketika kami duduk bersama Anda, iman kami naik dan kami semangat untuk beribadah. Namun ketika kami jauh dari majelis, kami jauh dari pelajaran halaqah, kami iman kita lemah, bahkan kita malas-malasan dan lain sebagainya. Tentunya yang perlu kita lakukan adalah selalu meminta pertolongan kepada Allah, menetapkan hati kita agar selalu di jalannya. Sebagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita, memanjatkan suatu doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala dinik, atau doa yang lainnya, ya musarrifal qulub sarrif qalbi 'ala ta'atik. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati,
tetapkanlah hatiku dalam ketaatanmu. Itu salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah, dan tentunya kita bisa berdoa dengan doa-doa lainnya. Setelah itu ya kita bagaimana mengencangkan semangat kita, selalu memupuk semangat kita. Dan saya lihat di grup WhatsApp ada beberapa dari antum dan antunna yang saling memotivasi satu dengan yang lainnya. Dan insya Allah dengan memotivasi itu bisa teman-teman bisa saling mensupport satu dengan yang lainnya. Bahkan dulu ketika Ana membuka kelas Durusul Lughah sebelum ini, pernah membuka juga kelas online Durusul Lughah, itu satu dengan yang lainnya selain mereka belajar bareng dengan ustadznya, mereka juga belajar murojaah bareng-bareng dengan sesama peserta. Walaupun pesertanya jauh, ada yang dari Jawa Timur, ada yang Jawa Tengah, ada yang Jawa Barat, mereka membuat kelas murojaah yang tidak ada ustadznya, hanya murojaah. Itu salah satu menumbuhkan semangat satu dengan yang lainnya sesama peserta. Jadi silahkan bisa dicoba salah satu contoh dan tips tersebut. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk selalu dalam dan berusaha dalam keistiqomahan ini, berusaha dalam ketaatan ini, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kita untuk selalu belajar dan terus belajar. Dan terkadang saya juga harus banyak mengulang materi-materi agar bisa menyampaikan materinya dengan sempurna. Dan itu semuanya tentunya tidak lepas dari izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga bantuan dari berbagai